Firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya berikan judul tema yaitu berkat atas anak cucu. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Sejak Daud muda sampai telah menjadi tua, Daud tidak pernah menjumpai orang benar itu ditinggalkan. Daud tidak pernah menjumpai anak cucu orang-orang benar itu sampai meminta-minta roti atau menjadi pengemis atau menjadi gelandangan, saudara. Daud tidak pernah dia melihat bahwa orang-orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan, saudara. Daud tidak pernah melihat bahwa anak dari orang-orang benar, cucu dari orang-orang benar itu sampai dia meminta-minta roti. Ya, kalau dalam terjemahan yang lain itu dituliskan menjadi pengemis, saudara. Tidak pernah dilihat oleh Daud, yang artinya adalah Tuhan itu senantiasa menaruh perhatiannya, menaruh berkat-berkatnya atas hidup orang benar sampai kepada keturunannya, saudara, sampai kepada anak cucunya. Berkat-berkat Tuhan itu Tuhan kerjakan bagi mereka. Ya, kata orang benar itu, saudara, diartikan sebagai begini, saya akan bacakan ya. Dahulu aku muda, tetapi sekarang aku sudah tua. Sepanjang umurku, belum pernah aku melihat Tuhan meninggalkan satu orang yang mengasihi dia, atau melihat anak-anak dua orang saleh menderita kelaparan. Ya. Jadi dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kata orang benar itu dijelaskan mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang yang hidupnya itu saleh, saudara. Yang akibatnya, dampaknya, konsekuensi dari orang benar itu adalah berkat Tuhan itu turun atas mereka. Berkat Tuhan itu turun atas anak cucu mereka. Saya dan saudara menghendaki, merindukan hidup dalam berkat-berkat Tuhan, ya. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Agar mengalami segala berkat Tuhan tersebut, menurut Mazmur pasal yang ke-37 ayat 25 dan 26 ini adalah hidup sebagai orang benar. Orang benar yang bagaimana? Dijelaskan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Yang pertama adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya memberikan segenap hidup kita itu untuk Tuhan, saudara. Ya, mengasihi Tuhan itu artinya mendedikasikan segala hidup saya dan saudara, apapun itu, saudara, hanya untuk Tuhan. Kita kerjakan segalanya dengan segenap. Ulangan pasal yang ke-6, kita lihat di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah ada penekanan di sana, harus, saudara. Harus itu artinya tidak ada peluang untuk kita tidak melakukan. Harus itu artinya mau tidak mau, ya. Harus itu artinya apapun kondisi kita akan mengerjakan, ya.
harus kamu perhatikan, harus kamu lakukan. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seutuh sebulat hati kita, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita disebut sebagai orang benar, sebab identitas kita yang pertama adalah kita orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bagaimana? Mengasihi Tuhan memberikan segenap hidup kita itu untuk Tuhan. Ya. Apapun saudara, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, segalanya kita berikan kepada Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apakah Daud benar-benar membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, saudara? Ya. Kalau kita melihat tentang Daud, aku akan membangun rumah Tuhan. Dan dia sampaikan niatan itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang begini, tunggu dulu Daud. Niatmu itu baik, tapi engkau kan dulu seorang prajurit. Engkau banyak sekali menumpahkan darah. Maka bukan engkau nanti yang akan membangun bait Allah, tetapi anakmu Salomo. Sekarang kumpulkan saja harta benda apapun yang kamu miliki untuk persiapan pembangunan bait Allah. Maka Daud mengumpulkan semuanya. Daud mempersembahkan emas 100 ton lebih, peraknya itu 240 ton. Belum lagi hal-hal yang lain. Itu miliknya Daud, saudara. Sebagai seorang raja, dia kaya raya, dan dia tahu bahwa kekayaan yang dia miliki ini hanya dari Tuhan. Maka dia mendedikasikan seluruhnya, sepenuhnya itu untuk Tuhan. Wujud nyatanya, ketika Daud punya niatan untuk membangun bait Allah, maka emas 100 ton lebih dia persembahkan buat Tuhan. Perak 240 ton dia persembahkan untuk Tuhan, saudara. Olehnya Daud berani dia mengatakan bahwa dari aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan. Tidak pernah aku melihat orang yang benar-benar mengasihi Tuhan itu hidup terlunta-lunta. Ya. Tentang Daud, apa yang Tuhan percayakan dia persembahkan untuk Tuhan. Ya. Jadi Daud ketika dia menyatakan orang mengasihi Tuhan, maka dia mewujud nyatakan dengan segala apa yang dia miliki. Itu gak hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Gak sumput-sumputan di hadapan Tuhan. Wujud nyata dari Daud mengasihi Tuhan. Apa yang ia miliki, ia persembahkan untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, saudara. Saya pun juga belajar mendedikasikan seluruh hidup saya itu dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya hanya untuk Tuhan, supaya saya tidak disebut sebagai gajah di belangkoni, saudara. Iso korban yang ora iso nglakoni. Saya nggak mau masuk dalam ranah itu, saudara. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati anak-anak kita. Itu berangkat dari sikap kita. Kita yang adalah orang yang benar, orang yang mengasihi Tuhan. Berkat Tuhan atas kita, atas anak-anak kita. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu dimulai dari kita hari ini. Ketika kita tampil hidup sebagai orang yang benar, yang ditandai dengan orang yang mengasihi Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan bagi kita, bagi anak kita, bagi cucu kita, itu pasti terjadi. Sebab ayat ini berbicara dengan jelas. Dari aku muda sampai sekarang sudah tua, sepanjang umurku belum pernah aku melihat Tuhan meninggalkan orang yang mengasihi Dia. Bangunan yang kita bangun hari ini, kita hidup sebagai orang yang benar, yang ditandai dengan orang yang mengasihi Tuhan, mendedikasikan segenap hidup saya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana segala berkat-berkat Tuhan itu melimpah atas hidup kita. Yang kedua, melihat anak-anak dari orang yang saleh itu menderita kelaparan. Jadi yang kedua, orang yang hidup saleh, yang mengalami berkat-berkat Tuhan itu, saudara. Saleh itu artinya adalah sungguh-sungguh menjalankan kebenaran,
firman Tuhan. Sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh mengerjakan segala kebenaran firman Tuhan. Taat terhadap firman Tuhan, saleh. Mazmur 37 ayat yang ke-18, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Ini tetap bicara tentang berkat Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang saleh. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan orang yang taat dan sungguh-sungguh mengerjakan segala ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Maka disebutkan di sana, milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tidak ada ngengak di sana. Tidak ada rayap yang menggerogoti, saudara. Ya, ini bicara tentang segala yang Tuhan percayakan kepada kita. Semakin hari semakin berlimpah-limpah. Semakin hari semakin Tuhan memberkati kehidupan kita. Sebab Tuhan melihat saudara-saudara sebagai seorang yang saleh. Menghadapi apapun situasinya, pendirian kita itu tidak goyah. Menghadapi situasi-situasi yang berat sekalipun, saudara, iman kekristenan kita itu tidak bergeser. Kita disebut sebagai orang yang saleh. Maka ada pertolongan Tuhan di situ. Tetap dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana di depan hidup kita ternyata tetap pada prinsipnya. Tuhan memberkati kita. Dan itu terbukti dari apa yang dialami oleh Ayub, saudara. Kalau saudara lihat di Ayub pasal 1 ayat yang pertama, itu disebutkan bahwa Ayub itu seorang yang saleh. Yang ditandai dengan dia menjauhi kejahatan. Taat terhadap kebenaran firman Tuhan, Ayub. Seorang yang saleh. Dan itu dibuktikan, saudara. Meskipun dia mengalami situasi yang luar biasa berat. Dari apa yang dia miliki dalam sekejap habis. Anak-anaknya dalam sekejap binasa. Gedongnya itu roboh. Juga dia mengalami satu penyakit yang menjijikkan yang gak kunjung sembuh, saudara. Sampai dia harus menggaruk badannya sepanjang hari. Teman-temannya datang juga buat Ayub gak benar-benar menghibur dia. Malah semuanya itu menyalahkan Ayub. Jadi saudara bisa lihat psikologi Ayub yang sudah tertekan karena masalah yang luar biasa. Juga orang-orang yang ada di sekitarnya juga tidak memotivasi dia, justru mengintimidasi dia. Pertanyaannya, apakah Ayub berhenti seperti apa yang disampaikan oleh istrinya? Enggak. Ya, dia tetap bertahan di dalam kesalehannya. Istrinya sehingga bertanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih bertekunkah engkau dalam ketaatanmu, Ayub? Tetapi Ayub tetap dia berdiri tegak, taat kepada Tuhan. Dan buktinya ketika Daud menuliskan, dari aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat orang yang saleh itu benar-benar ditinggalkan oleh Tuhan. Mungkin kayaknya ditinggalkan, tetapi yakinkan di dalam diri kita tidak pernah benar-benar ditinggalkan oleh Tuhan. Buktinya Ayub pasal yang ke-42, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat ganda. Kita tidak bisa menuntut Tuhan memulihkan kita 2 kali ganda kalau hari ini kita tidak bersikap benar di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa menuntut Tuhan berkat-berkat-Mu harus tercurah luar biasa padaku. Kalau hari ini kita tidak menyikapi hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup saleh di hadapan Tuhan, tidak bisa. Ketika kita mengerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Sekali lagi, bangunan kita hari ini tentang kita adalah orang yang mengasihi Tuhan.
kita adalah orang yang hidup saleh, taat kepada firman Tuhan, maka implikasinya, dampaknya terhadap keturunan kita selanjutnya, anak kita, cucu kita, semuanya, keluarga kita berada dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapi menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihiku. Yesus tetap baik bagiku sampai